mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun lambung ke sana, negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua, tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Yang teramat indah, yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun melambung ke sana, negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua, tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Bila yang menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang
serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila Ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila Ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri, berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saya lagi shalom dikasih Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan, ya. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan tidak melaksanakan perintah Tuhan, atau tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ada yang mengatakan bahwa dalam hidup kita orang percaya ini akan aman dan juga tentram bila setia dan taat untuk melakukan, untuk menjalani, untuk menghidupi semua perintah Tuhan, apa yang ditetapkannya, apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya pada kita semua. Nah, bahkan firman Tuhan juga mengatakan, tapi kita lihat ya di 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat
apa yang berkenan kepadanya, artinya melaksanakan apa saja yang diperintahkannya, ya. Ini firman Tuhan mengajarkan. Firman Tuhan juga mengajarkan lagi pada kita bahwa itu bukti tanda bahwa kita betul-betul mengasihi Allah, ya. Kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, kita omong kosong. Kalau kita mengaku-ngaku kita mengasihi Allah tapi tidak mau melakukan perintahnya, tidak mau menuruti perintahnya, itu kan klaim kita sendiri aja. Tapi Alkitab mengajarkan pada kita. Kita baca lagi 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Jadi ini loh, yang kasih kepada Allah itu ini, bukan yang lain-lain. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak melaksanakan perintah Tuhan, omong kosong, kata firman Tuhan. Kita mengaku-ngaku kita mengasihi Tuhan. Tidak cukup hanya perasaan saja, tidak cukup hanya klaim-klaim mulut saja, tapi harus buktikan dengan perbuatan, yaitu kita melakukan, melaksanakan apa, menuruti apa saja yang diperintahkannya, ya. Jadi banyak sekali orang mengatakan, kau mengasihi Tuhan, mati-matian sekasih, tapi tidak pernah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi itu namanya adalah bodong, ya. Dan juga kita akan dinilai sama atau sebagai orang yang bijaksana. Mari kita lihat Matius 7. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, menuruti apa yang diperintahkannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanmu dan melakukannya, termasuk perintah Tuhan dilakukan juga, dilaksanakan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang diperumpamakan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar perintahku, tapi tidak melakukannya, tidak mau melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, dan lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ini perumpamaan yang Tuhan tunjukkan kalau kita mendengarkan perintah Tuhan dan kemudian melaksanakannya, ya. Sayangnya tapi ya, masih ada juga loh orang-orang, bahkan orang percaya, yang lalu mengabaikannya dan tetap aja tidak mau melakukan, tetap aja tidak antusias untuk melaksanakannya, walaupun sudah cukup lama perintah diterimanya, ya. Bahkan sampai-sampai sudah melupakannya gitu. Lupa dia bahwa dia pernah diperintahkan melakukan apa. Nah ini bahkan seperti ini juga masih ada loh. Bukan semua orang percaya, masih ada di antara orang percaya demikian. Kalau gitu pertanyaannya, mengapa sampai demikian? Sehingga akhirnya hidupnya tidak akan baik seperti yang diinginkannya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah Tuhan. Kenapa sampai begitu? Nah, dikatakan bahwa umumnya karena pandangan-pandangannya yang kurang begitu pas, kurang benar terhadap perintah Tuhan ini, ya. Apa aja pandangan yang kurang pas, kurang benar itu, ya? Yang pertama kita lihat, pandangan itu adalah menganggap bahwa perintah Tuhan tidak wajib untuk diikuti. Jadi dipilah-pilah. Kalau suka diikuti, tidak suka ya sudah, hak saya dong sebagai manusia, ya. Bukan begitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kondisi keadaannya saat itu, diabaikannya saja. Tuhan mengerti kok, bahkan nyanyi terus, Allah mengerti, Allah peduli. Aku tidak bisa, aku tidak cocok. Jadi maklumlah, Tuhan kan ngerti keadaanku. Ini pandangan yang keliru, saya mau katakan, ya. Atau bahkan mengatakan, nanti aja Tuhan, kalau udah cocok dengan kondisiku, dengan kehidupanku, ya, nanti aja dong. Saya bukan pelayan Tuhan full timer, saya bukan hamba Tuhan full timer. Kalau hamba Tuhan pelayan Tuhan full timer mungkin wajib, tapi saya kan bukan, saya cuma jemaat. Jadi tidak ada kewajiban, terus saya harus mengikuti saja. Yang cocok buat saya, yang enak buat saya, baru saya lakukan, katanya, ya. Ini pandangan yang keliru. Nah, jadi banyak orang yang demikian, hanya mengandalkan pada pikirannya sendiri, menilai diri sendiri. Ingat ya, perintah Tuhan diberikan pada kita bukan untuk dipikir-pikirkan, bukan untuk dipilah-pilah mana yang enak, mana nggak enak, bukan untuk dipertimbang-pertimbangkan mana yang kita bisa lakukan atau dia, mana yang cocok atau tidak dengan kehidupan kita saat ini. Tapi hanya satu, untuk dituruti, ditaati. Itulah orang yang percaya, yang benar-benar percaya, ya. Yang pertama. Yang kedua, pandangan lagi ada bahwa perintah Tuhan itu dianggap sudah kuno.
ketinggalan zaman, gak cocok lagi dong dengan kehidupan dunia sekarang, gak cocok. Ini kan zaman modern. Ini adalah pandangan juga yang mendasarkan semuanya itu didasarkan pada kondisi dunia sekarang ini. Padahal kita tahu kan firman Tuhan tidak berubah. Nyanyian mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Bahkan ada ayat mengatakan satu iota pun tidak akan hilang, tidak akan berubah, karena firman Tuhan kekal selama-lamanya, termasuk perintah Tuhan. Tanpa menyadari dia bahwa kondisi dunia ini belum tentu baik loh. Berubah-berubah, apakah makin baik ataukah makin jahat? Nah, kita harus tahu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan semakin jahat. Artinya makin hari makin jahat. Jadi kalau hanya mengandalkan, mencocokkan dengan keadaan dunia sekarang yang makin lama makin jahat, makin modern dunianya, makin mendekati kejahatan dong kalau gitu ya. Firman Tuhan mengajarkan, lihat Roma 12 ayat 2. Saya bukan mengatakan semua itu jahat, tapi dunia ini secara umum makin lama makin jahat. Jadi hati-hati, jangan hanya mengandalkan kondisi dunia saja ya untuk menghadapi perintah Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan, apalagi diikuti terus ya. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pandanganmu, pikiranmu, paradigmamu harus berubah. Sehingga barulah kamu kalau berubah dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, apa yang baik, apa yang tidak, apa yang berkenan pada Allah dan apa yang tidak berkenan, apa yang sempurna dan apa yang sama sekali tidak sempurna. Firman Tuhan jelas mengajarkan ya. Kita baca lagi di Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka ya. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Tidak layak dunia ini ya. Jadi jangan pakai sebagai patokan. Memang kita masih hidup di dunia, tapi ini bukan rumah kita untuk selama-lamanya ya. Rumah kita di alam kekal nanti ada bersama dengan Tuhan. Kita baca lagi Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya akan dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Makin sekarang makin jahat dong artinya kalau gitu ya. Ya. Menurut kehendak Bapa, kehendak Allah dan Bapa kita. Kita baca lagi Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, dalam dunia maksudnya ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau mengikuti dunia terus berarti mengikuti ini ya, si jahat ini, penguasa kerajaan angkasa, yaitu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terakhir untuk poin ini kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jangan banding-bandingkan atau menghubung-hubungkan perintah Allah dengan wah sudah kuno, nggak cocok dengan perkembangan dunia sekarang. Pada dunia di bawah kuasa si jahat ya. Jadi bukan untuk bentur-benturkan begitu. Kita perlu tahu ini adalah pandangan yang keliru, yang tidak tepat sama sekali. Akibatnya dia mengabaikan perintah Tuhan, dan karena itu hidupnya seringkali dirasa tidak enak terus ya. Yang berikutnya, yang ketiga, pandangan apalagi yang keliru, bahwa menganggap bahwa perintah Tuhan itu hanya untuk orang yang melayani Tuhan atau hamba Tuhan. Saya kan cuma jemaat, jadi bukan untuk saya dong. Padahal Tuhan berkata sendiri pada dia ya. Bahkan ada orang mengatakan Tuhan menyuruh saya begini begitu, tapi sampai belasan tahun tidak pernah dilakukan. Kenapa? Saya kan bukan itu, saya bukan ini loh. Perintah Tuhan datang pada kamu kok, bukan pada orang lain. Kamu sendiri yang ngomong, tapi kenapa diabaikan? Tapi kenapa lupa? Ini bahaya sekali loh ya. Karena kita ini semua hamba Tuhan. Karena kita disebut dolos atau pelayan Tuhan atau budaknya Tuhan. Kenapa? Karena kita ditebus. Ditebus artinya dibeli dari pemilik yang lama, yaitu si jahat dan dosa, dibeli menjadi miliknya Tuhan. Jadi kita ada hambanya Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan dan perkataan di dunia ini, bukan. Semua kita yang percaya Tuhan adalah hamba Tuhan atau dolos. Nah, karena kita hamba Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Bayangkan kalau ada budak dolos yang tidak melakukan perintah Tuhannya, dicambuk, hajar dan sebagainya. Itu kalau di dunia ini ya. Jadi bisa kita bayangkan saja itu. Jadi ini pengertian yang keliru. Saya bukan hamba Tuhan menurut pengertian dunia, bukan pelayan Tuhan full timer, jadi tidak wajib dong, bukan untuk saya itu. Nah, hati-hati, pandangan ini keliru sekali.
perintah Tuhan atau firman Tuhan atau yang terkandung dalam firman Tuhan adalah untuk semua orang, ataupun perintah Tuhan yang khusus datang adalah untuk semua orang, terutama orang percaya. Sekali lagi saya ingatkan, kita orang percaya disebut sebagai doulos. Doulos itu kalau yang namanya bahasa sopan santunnya bilang pelayan atau hamba, tapi bahasa aslinya ada budak gitu ya. Mengapa? Karena orang percaya adalah orang-orang yang tebusannya Tuhan menjadi miliknya. Tuhan menebus dengan darahnya ya. Tajuk darah Yesus kita baca 2 Korintus 10 ayat 7. 2 Korintus 10 ayat 7. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Karena kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga ada milik Kristus sama seperti dia. Kita ini milik Kristus, bukan milik diri kita sendiri ya. Karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu kita baca lagi 1 Korintus 3 ayat 23. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang datang, semuanya kamu yang punya. Tapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Jangan salah ya. Nah kita baca lagi 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita adalah milik Kristus yang sudah dimeteraikan ya. Terakhir untuk poin ini kita baca Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Itu arti itu juga melakukan perintah Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Mati pun kalau kita memuliakan Tuhan ya. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi mutlak kita adalah milik Tuhan. Nah itu yang keempat, pandangan yang keliru. Yang ketiga, yang keempat, pandangan yang keliru, sehingga tidak melakukan perintah Tuhan. Bahwa dianggap perintah Tuhan dirasakan berat dan memberatkan katanya. Pandangan ini juga tidak tepat ya. Karena firman Tuhan sendiri berikan jaminan pada kita. Yesus mengatakan kok, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Lihat perintahnya pada kita, diumpamakan sebagai apa? Kuk bagi lembu ya, bagi sapi. Matius 11 ayat ke-29 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan yang masang, berarti kamu harus mikul, berarti Tuhan yang memerintahkan, kamu harus melaksanakan. Dan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Tergantung kita betul-betul cinta Tuhan atau hanya omong saja kita cinta Tuhan. Yang penting kita diri sendiri ya. Ini harus kita pelajari dengan baik. Kalau saja kita mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dialah yang memampukan kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan jelas mengatakan di kitab Sakaria 4 ayat 6, yaitu firman Tuhan pada Zerubabel. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Ini yang terkenal sekali ini ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, maksudnya keperkasaanmu, kekuatanmu, kemampuanmu, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita mampu melakukannya, itu adalah karena Tuhan yang memampukan, bukan kemampuan kita sendiri. Firman dengan jelas mengatakan demikian ya. Jadi itu adalah pandangan yang keliru kalau mengatakan perintah itu berat, memberatkan buat saya. Nah, ini hati-hati. Ini bisa kita membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kita merasa dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan sedikit ngomong sama saya, sedikit Tuhan perintahkan saya, tapi tidak pernah dilakukan. Ya hati-hati itu ya. Ya pandangan yang keliru yang kelima. Karena dia merasa dirugikan, merasa bakal rugi kalau melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan. Nah ini namanya main sui pua dengan Tuhan, hanya pikir untung rugi. Apakah seorang budak melakukan perintah Tuhannya kalau dilakukan merasa rugi, dan kalau dilakukan harus karena dia merasa diuntungkan? Tidak juga. Budak harus melakukan semua perintah Tuhannya. Dolos harus melakukan semua perintah Tuhan. Jangan dihitung-hitung untung ruginya. Ini bukan dagang. Kita jangan berdagang dengan Tuhan. Hitung-hitung saya dapat apa Tuhan, saya dapat apa balikannya. Kalau saya laksanakan dapat apa saya, kalau saya laksanakan rugi apa saya. Nah jangan begitu
Jadi ini pandangan yang didasari oleh hidup keduniawian, hidup kedagingan yang masih menguasai, melekat pada orang tersebut. Padahal firman Tuhan mengatakan di Galatia 5 ayat 24 dengan jelas, barang siapa menjadi milik Kristus, benar-benar jadi milik Kristus ya, bukan merasa-rasa saja. Dia telah menyalibkan kedagingan dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Nah, itulah berarti kita harus melaksanakan, harus melakukan apa saja yang Tuhan perintah kepada kita. Kalau tidak mampu gimana Pak? Tuhan yang memampukan. Yang penting kita punya kemauan untuk mentaatinya. Nah, itu penting buat kita, agar jadilah kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah kita hamba-hamba Tuhan, doulos yang berkenan kepada Tuhannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan yang baik untuk mentaati, melakukan semua perintah Tuhan pada kita. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah